Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, senang bisa kembali lagi di dalam program Sela. Dan di edisi Natal kali ini kita mengambil tema The Light Has Come. Kita percaya bahwa perayaan Natal bukan sekedar perayaan yang kita lakukan dari tahun ke tahun, tetapi lebih daripada itu, kita mau sungguh-sungguh merayakan bagaimana Kristus lahir sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 yang saya beri judul Living in the Light, hidup di dalam terang. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, "Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, Rasul Yohanes dikenal sebagai Rasul Kasih, ya, seorang yang sangat dekat dengan Yesus. Bahkan di salah satu suratnya dia mengatakan bahwa dia adalah murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan tujuan daripada penulisan surat 1 Yohanes ini ditujukan kepada jemaat atau orang-orang percaya yang pada waktu itu di mana di dalam kekristenan terdapat pengajaran-pengajaran sesat, Bapak Ibu. Pengajaran yang menyimpang yang tersebar di dalam kelompok orang percaya, ya, di mana mereka mengatakan bahwa mereka tidak perlu memiliki tingkah laku yang baik, yang penting mereka punya persekutuan dengan Tuhan. Tidak peduli dengan kehidupan mereka yang menyimpang, yang penting mereka punya kedekatan dengan Tuhan. Dan sebenarnya itu sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan. Jadi pada hari ini kita mau melihat dan mau mempelajari firman Tuhan. Setidaknya dari ayat yang saya sudah bacakan tadi, ada 3 hal yang kita mau belajar di sini. Yang pertama adalah hidup di dalam terang adalah hidup di dalam Tuhan yang adalah terang. Di ayat yang kelima, kalau kita lihat di situ dikatakan bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi Yohanes memulai dengan memberikan kunci kebenaran utama, di mana Tuhan adalah terang. Tuhan adalah terang, artinya Dia 100% suci, Dia 100% kudus, Dia harus 100% sempurna. Dan Dia yang terang itu, yang adalah terang itu, tinggal di dalam kehidupan kita yang percaya. Maka seharusnya pada waktu kita katakan kita di dalam Dia, maka tidak ada kegelapan yang dapat tinggal, yang dapat hidup di dalam kehidupan kita. Kita membayangkan kalau tempat ini gelap, ya, kita membayangkan kita tidak bisa melihat apa-apa, begitu gelap. Tetapi pada waktu terang dinyalakan, pada waktu lampu dinyalakan, dengan sendirinya gelap itu akan sirna. Dengan sendirinya kegelapan akan pergi dari tempat ini. Karena apa? Karena ada terang yang begitu menyinari ruangan ini. Ya, jadi demikian juga seharusnya kalau Allah yang adalah terang tinggal di dalam kehidupan kita, maka setiap kegelapan dalam kehidupan kita itu akan sirna, akan hilang, akan pergi dengan sendirinya. Sewaktu kita mengizinkan terang itu ada, berkuasa, memerintah dalam kehidupan kita. Jadi terang Tuhan yang adalah sumber membuat kita secure, aman, itu harusnya tinggal dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, hidup dalam terang. Waktu kita katakan kita hidup di dalam terang, artinya kita hidup di dalam Tuhan yang adalah terang. Justru pada waktu terang itu datang, maka setiap kegelapan dalam kehidupan kita
akan disingkapkan Bapak Ibu. Jadi pada waktu cahaya mulai bercahaya di tempat ini, lampu mulai dinyalakan di tempat ini, maka sesuatu yang bagian-bagian yang gelap dari tempat ini akan disingkapkan. Itu yang pertama, bahwa Allah adalah terang. Dan yang kedua, hidup di dalam terang adalah hidup dalam persekutuan dengan Dia. Di ayat yang ke-6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi bagian yang kedua adalah pada waktu kita hidup di dalam terang, maka kita juga punya persekutuan dengan Dia. Kita punya hubungan dengan Dia. Kita punya kedekatan dengan Tuhan yang adalah terang itu. Memiliki persekutuan berarti memiliki waktu dengan Tuhan. Memiliki persekutuan berbicara tentang memiliki hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Dan Tuhan juga bisa berbicara dengan kita karena ada persekutuan. Ada kedekatan. Bapak Ibu, pada waktu kita memiliki persoalan dengan orang lain, kecenderungan adalah kita menutup diri, ya kan? Kita seperti malas lagi untuk berbicara dengan orang tersebut. Karena persekutuan itu menjadi rusak. Tetapi Bapak Ibu Saudara semuanya, tetapi kalau ada persekutuan yang dekat, yang akrab, maka kita tidak akan sungkan untuk berbicara dengan orang tersebut. Kita tidak akan jaga image untuk ngobrol dengan orang tersebut karena ada kedekatan. Demikian halnya dengan kita punya persekutuan dengan Tuhan. Jadi kalau kita katakan kita hidup di dalam terang, maka kita punya persekutuan dengan Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita memiliki kehausan, kelaparan akan firman Tuhan. Di dalam doa-doa kita punya hubungan. Setiap waktu, setiap saat kita datang kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita mengalami begitu banyak persoalan masalah. Kita dengan hati yang terbuka, kita datang kepada Tuhan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Dan yang ketiga, hidup di dalam terang adalah hidup dalam persekutuan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak berhenti kita punya persekutuan dengan Tuhan, tetapi kita pun punya persekutuan dengan yang lain. Dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu kita bersungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan, maka terang Tuhan itu akan nyata sehingga kita juga punya persekutuan dengan orang lain. Bahkan orang lain bisa melihat terang dalam kehidupan kita. Saya tidak mengatakan bahwa di dalam persekutuan satu dengan yang lain tidak ada masalah Bapak Ibu. Pasti akan ada persoalan, pasti akan ada masalah. Tetapi pada waktu fokus kita kepada Tuhan, kita melihat saudara kita bukan sebagai musuh Bapak Ibu, tetapi sebagai orang-orang yang Tuhan tempatkan bahkan untuk membentuk kita supaya kita semakin serupa dengan Tuhan. Jadi persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan orang percaya adalah bukti bahwa kita hidup di dalam terang. Dan kembali Bapak Ibu, pada waktu kita hidup dalam terang, kegelapan sirna, bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukan kesalahan atau kita tidak melakukan pelanggaran. Bisa saja kita melakukan hal tersebut. Tetapi firman Tuhan juga katakan bahwa pada waktu kita datang kepada Dia, darah Yesus menyucikan kita, membenarkan kita. Jadi saya percaya di Natal kali ini, pada waktu kita melihat the light has come, maka terang itu harusnya menguasai kehidupan kita, seluruh area kehidupan kita. Amin. Jadi saya percaya bahwa terang Tuhan nyata dan menjadi bagian penuh dalam seluruh area kehidupan kita yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.